Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Putri Lestari dengan NIM 203230075. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada tujuan, yaitu peserta didik mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Terus yang kedua itu peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Terus yang ketiga itu peserta didik mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Terus yang keempat itu, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul, modul ajar yang dimodifikasi. Nah, terus mari menyimak bersama. Yang pertama itu ada mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif. Terus yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Yang ketiga itu bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Terus yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan ke perbedaan karakteristik siswa. Terus yang kelima itu ada bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Terus yang keenam, bagaimana sih mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Terus yang terakhir atau yang ketujuh itu bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Terus selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Nah, modul ajar ini merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merancang pembelajaran. Nah, modul ajar ini itu sama seperti RPP, namun modul ajar itu lebih komplit atau komponennya lebih lengkap. Terus modul ajar itu sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajarannya. Terus pendidik itu memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri. Eh, Maksudnya itu guru itu ada ke, maksudnya itu pendidik itu memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri modul ajarnya. Terus memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya alur penulisan modul ajar. Yang pertama itu ada kurikulum operasional, terus yang kedua tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua itu alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Terus contoh alur penyesuaian modul ajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu tujuan akhir atau profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua itu output dari materi sebelumnya. Yang pertama itu ada ATP. Nah, di dalam ATP ini terdapat TP, terus konten inti, terus pemahaman bermakna, dan produk akhir. Yang kedua itu indikator pencapaian kompetensi. Terus yang ketiga rencana asesmen. Selanjutnya elemen bahasa Indonesia. Di dalamnya itu ada yang pertama menyimak, yang kedua membaca dan memirsa, terus yang ketiga itu berbicara dan mempresentasikan, yang terakhir itu menulis. Terus selanjutnya komponen modul ajar. Komponen modul ajar yang pertama itu fase capaian modul ajar. Nah, pada SD atau MI itu
Itu ada tiga fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu dari kelas 1 sampai kelas 2. Kalau fase B itu dari kelas 3 sampai kelas 4. Kalau fase C itu dari kelas 5 dan kelas 6. Terus jumlah jam pelajaran. Nah, pada SD atau MI itu biasanya 1 jam pelajarannya itu 35 menit. Terus model pembelajaran. Nah, dalam modul ajar itu ada beberapa model pembelajaran, antara lain yaitu PJBL, PBL, kontekstual, terus kooperatif, dan kolaboratif. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran, terus yang kelima dimensi Pancasila. Nah, di dalam modul ajar itu ada 6 dimensi Pancasila atau P3. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, terus yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Terus selanjutnya itu yang terakhir pengetahuan atau keterampilan pramasyarakat. Pengetahuan atau keterampilan pramasyarakat itu yang harus dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Terus selanjutnya komponen detail modul ajar per pertemuan. Yang pertama itu bahan ajar. Contoh pada dalam bahan ajar itu seperti buku bacaan, guru dan siswa, terus video, terus audio, terus LCD atau proyektor dan lain-lain. Terus yang kedua itu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu informasi yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga itu pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang dirancang oleh guru untuk memicu potensi awal siswa dalam proses pembelajarannya. Terus yang keempat itu indikator keberhasilan. Yang kelima asesmen. Nah, asesmen itu ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Terus yang keenam itu sarana dan prasarana, dan yang terakhir rencana kegiatan. Terus selanjutnya lampiran. Yang pertama itu lembar aktivitas, yang kedua rubrik penilaian, yang ketiga bahan ajar lain yang relevan. Selanjutnya komponen modul ajar. Yang pertama itu informasi umum. Di dalam informasi umum itu ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, terus sarana dan prasarana, terus target peserta didik, dan model pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya komponen inti. Nah, di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran, terus pemahaman bermakna, terus pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, terus asesmen, terus pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Nah, selanjutnya itu lampiran. Nah, di dalam lampiran itu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, terus ada bahan bacaan guru dan peserta didik, terus ada glosarium, dan yang terakhir daftar pustaka. Selanjutnya komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Nah, pendidik itu memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum modul ajar itu memiliki tiga komponen utama, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga asesmen pembelajaran. Nah, pendidik itu diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib.
Terus selanjutnya acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama itu menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Terus yang ketiga itu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Nah, yang keempat itu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, terus lingkungan dan budaya peserta didik, terus melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima itu pembelajaran berorientasi pada masa masa depan dan berkelanjutan. Selanjutnya, hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama itu apakah modul ajar itu selaras dengan rencana yang sudah dibuat serta penyusunan ATP. Terus yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid. Terus yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah. Terus yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi. Selanjutnya, contoh modifikasi modul ajar. Contoh modifikasi. Contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih modul ajar yang lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Terus contoh yang dilampirkan, Pak, yang dilampirkan itu bukan contoh baku. Selanjutnya, peserta didik diperbolehkan untuk membuat atau memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar itu yang pertama tujuan pembelajaran, terus langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, pendidik itu diperbolehkan menambahkan komponen lain yang relevan. Terus paradigma asesmen. Yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen itu yang pertama penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Terus yang kedua itu sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Yang ketiga itu terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terikat. Terus yang keempat itu khusus SMK, terdapat bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lainnya, yaitu asesmen praktek kerja lapangan atau PKL dan uji coba kompetensi kejuruan dan uji unit kompetensi. Yang kelima itu keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasil yang digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Terus pendidik itu dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pembelajaran, terus pada awal semester, atau sebelum memulai satu lingkup materi, dapat berupa satu atau berapa TP. Atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Terus yang ketiga itu asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun pendidik atau satuan pendidikan itu memiliki kemampuan
dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan pembelajaran minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Yang pertama itu asesmen merupakan bagian dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua itu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dan mencapai tujuan pembelajarannya. Terus yang ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Terus yang keempat itu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan inovatif, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Terus yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan uh, pembelajarannya. Terus alur asesmen yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran atau sesuai alur perkembangan dimensi. Terus yang kedua itu merancang indikator atau memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi dan sikap keterampilan. Terus yang ketiga menyusun strategi asesmen. Yang keempat menyiapkan alat ukur atau instrumennya. Terus yang kelima menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid atau lembar kerja. Yang keenam itu mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai capaian peserta didik terhadap tujuan pembelajarannya. Yang terakhir itu menyusun rapor. Nah, selanjutnya acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran yaitu ada asesmen sebagai proses pembelajaran, terus asesmen untuk proses pembelajaran dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Nah, asesmen sebagai proses pembelajaran itu ada asesmen untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, asesmen untuk proses pembelajaran itu ada asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran dan fungsinya itu sebagai asesmen formatif juga. Terus eh, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen. Nah, peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal.
Selanjutnya jenis-jenis asesmen. Nah, asesmen ini dibagi menjadi dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini sebagai refleksi proses pembelajaran dan juga untuk perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya, contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Bentuk asesmen formatif dan sumatif itu yang pertama diskusi kelas, yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Yang kedua, belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Terus ada drama, melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Terus belajar kerjasama, komunikasi, serta berpikir kritis. Terus ada produk. Nah, produk ini untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Terus ada tes lisan. Tes lisan ini untuk meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Terus ada presentasi. Nah, presentasi ini untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, terus belajar memahami topik secara mendalam dan berpikir bernalar kritis. Terus pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif itu dapat dilakukan bersama, itu dapat dilakukan bersama dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara perbaikan proses pembelajaran. Terus ada pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, atau kinerja produk, proyek, portofolio maupun tes. Terus ada tindak lanjut tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan secara langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Terus yang terakhir ada pendidik dapat mempersiapkan sebagai instrumen, sebagai rubrik, catatan, anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, pelaksanaan asesmen sumatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama itu sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Terus yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, atau kinerja produk, proyek, portofolio maupun tes. Terus yang ketiga itu hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Terus ada pengembangan bahan ajar yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar itu. Yang pertama, bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak atau bahan ajar non cetak. Terus yang kedua, sesuaikan dengan buku yang disediakan dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Terus yang ketiga, mengembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Terus yang terakhir ada buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar saja. Nah, guru diperbolehkan untuk mengembangkan atau menambahkan bahan ajar yang lain secara yang relevan. Terus hal penting yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penugasan kompetensi peserta didik. Nah, contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran itu yang pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi atau prasyarat atau belum siap untuk
belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Terus yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Terus yang ketiga itu yang terakhir, peserta didik yang memiliki tingkat penugasan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang.